Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ba'du. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atik riqabana minnar. Rabbana atik riqabana minnar. Rabbana atik riqabana minnar. Alhamdulillah sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah, kita sudah memasuki hari kedua di bulan Ramadan, Sabtu 22 Ramadan 1446 Hijriah, dan rubrik talkshow spesial Ramadan Beyond Fasting, Spirituality and Politics kembali menyapa sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah di sore yang penuh berkah ini, yaitu sebuah rubrik yang tidak hanya membahas aspek nafsiyah dalam bulan yang mulia ini, tetapi juga membahas aspek keumatan dalam kaca pandang politik. Bagi sahabat yang belum sempat menonton rubrik talkshow Beyond Fasting, Spirituality and Politics episode sebelumnya, jangan lupa untuk di-scroll laman fanpage Muslimah Pelopor Perubahan Jawa Tengah dan YouTube Muslimah Pelopor Perubahan Jawa Tengahnya. Rubrik Beyond Fasting, Spirituality and Politics edisi ketiga kali ini spesial untuk sahabat Muslimah Pelopor Perubahan Jawa Tengah. Kami hadirkan dua narasumber sekaligus membahas mengenai gaya hidup sekularis yang kian menggerus identitas muslim. Dua narasumber kita pada sore hari ini berasal dari dua generasi yang berbeda. Yang pertama ada Ibu Nurwati Sarjasial. Beliau adalah founder LDTM Jawa Tengah. Kak Silvi ini adalah seorang aktivis dari BMI Semarang. Kita langsung sapa kedua narasumber kita pada sore ini. Ibu Nurwati, Sarjana Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nurwati. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Masih semangat, masih puasanya, Gi? Alhamdulillah baik sehat Mbak Septi dan sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah. Alhamdulillah puasanya masih lancar, semangat insya Allah. Dan insya Allah akan menambah berkah berbagi ilmu dengan sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah. Masya Allah. Kak Silvi, Assalamualaikum Kak Silvi. Bagaimana, sudah siap untuk sharing dengan sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Septi. Insya Allah siap Mbak buat sharing Masya sama Allah. teman-teman semua. Masya Allah, dua kalangan yang berbeda generasi ini akan memberikan sebuah sudut pandang berkaitan dengan kehidupan yang sedang kita hadapi hari ini. Ya, saya ingin berbincang terlebih dahulu dengan Kak Silvi. Kak Silvi, ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita berpuasa agar kita bertakwa sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Tetapi kita sebagai seorang Muslim itu sendiri dan pada umumnya ini masih kehilangan gambaran, gitu ya. Bagaimana kemudian kaitan antara berpuasa dengan menjadikan kita bertakwa dengan karakter Islamiknya sebagai seorang Muslim. Ini bagaimana kaitannya, Kak Silvi? Terima kasih Mbak Septi. Untuk sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah, saya mau tanya dulu nih, puasa Ramadan kita ini kan sudah berjalan ya. Nah, kira-kira berapa persen nih yang kita yakini puasa kita itu nggak batal, gitu ya? Baik secara pahala maupun secara syariat. Kepikiran nggak sih teman-teman untuk kemudian menjadikan Ramadan tahun ini itu lebih baik daripada Ramadan tahun lalu? Nah, pertanyaan seperti ini seharusnya patut gitu ya menjadi bahan renungan kita bersama. Siapa tahu kita menjalankan puasa setiap Ramadan itu hanya sekedar rutinitas saja gitu. Nggak maksud gimana-gimana sih gitu ya. Tapi maksudnya adalah jangan sampai puasa atau aktivitas selama Ramadan itu tidak berdampak pada ketakwaan kita terhadap Allah. Siapapun orangnya, apapun aktivitasnya, pasti ingin lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sudah lumrah manusia pengen seperti itu. Hanya saja kita kudu mencari strong why, alias alasan kuat dan mendasar mengapa kita harus lebih baik. Nah, kita perlu telusuri setidaknya ada 3 alasan mendasar alias motivasi seseorang ini ingin lebih baik dari sebelumnya.
Pertama, alasan materi. Contoh gampangnya, teman-teman kita yang berjubel pengen menjadi selebritis dengan ikut audisi misalnya. Nah, kebanyakan dari mereka alasannya pasti karena pengen dapat materi. Iya dong, orang ikut lomba tujuannya pasti pengen jadi juara. Kalau sudah menjadi juara dan mendapat materi yang diinginkan, ia akan merasakan bahagia. Simpelnya begitu. Kemudian yang kedua, alasan emosional. Emosional di sini bisa berupa kepuasan batin, seperti pujian dan lain sebagainya. Kayak misalnya bapak atau ibu yang mendidik anaknya, mengasuh dan lain sebagainya. Ketulusan itulah yang menjadi ukuran kebahagiaan mereka. Yang ketiga, alasan spiritual. Nah, alasan ini pasti paling kuat jika dibandingkan dengan alasan pertama dan kedua. Ini karena kita bicara dalam kerangka Islam. Meskipun nggak salah kita punya alasan materi dan emosi, tetapi alasan spiritual akan menjadi strong why paling kuat di antara ketiganya. Contoh real, kalau kita sholat karena materi, maka kita nggak bakal sholat kalau nggak menghasilkan materi. Kalau alasannya karena tepukan tangan, kita nggak bakal sholat lagi kalau nggak ada yang ngasih tepukan tangan. Sebaliknya, tunaikan sholat, puasa, atau ibadah lainnya. Bahkan aktivitas kita sehari-hari karena alasan spiritual, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah. Dengan demikian, aktivitas ibadah kita tambah mantap, nggak goyah. Alasan spiritual akan menjadi power yang gede banget, mengalahkan apapun. Kehidupan para nabi dan sahabat bisa dijadikan teladan yang tepat banget. Misalnya, saat Perang Badar, sekitar 300 orang kaum muslim harus berhadapan dengan kafir Quraisy yang jumlahnya jauh lebih banyak. Ini bisa saja dijadikan alasan materi bagi Rasulullah dan para sahabat untuk mundur dari perang. Tapi apa yang terjadi? Kaum muslim saat itu hanya punya satu keyakinan dan satu alasan, yaitu karena Allah. Akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslim atas pertolongan Allah. Nah, persoalannya sekarang bagaimana sih caranya agar alasan spiritual tersebut menjadi strong why dalam ibadah puasa Ramadan kita kali ini? Semuanya itu berawal dari niat, teman-teman. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala perbuatan tergantung pada niat. Setiap orang akan mendapatkan pahala dari apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi niat itu letaknya di dalam hati. Setidaknya ada dua alasan kuat yang membuat kita harus menetapkan niat yang benar. Yang pertama, niat membedakan sebuah aktivitas bernilai ibadah atau sekedar aktivitas rutin. Yang kedua, niat bisa membedakan antara suatu amal ibadah dengan amal ibadah yang lain. Jadi niat yang benar itu penting banget. Jadi kita harus meluruskan niat segala ibadah dalam Ramadan ini hanya karena Allah. Ini agar puasa Ramadan tidak sekedar rutinitas seperti kita diberi PR oleh guru, lalu dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Sudah, gitu aja. Nah, upayakan agar puasa kita kali ini nggak begitu lagi. Puasa kita kudu naik level. Puasa Ramadan kali ini jangan sampai kita hanya menahan lapar dan haus doang. Akan tetapi kita harus naik level. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi ia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Mungkin selama ini kita sering bertanya kepada guru kita gitu ya, menelan ludah itu batal atau enggak, bergosip ketika bulan puasa itu batal atau enggak, dan pertanyaan serupa lainnya. Bukan berarti nggak boleh bertanya seperti itu ya. Akan tetapi sudah saatnya kita paham jawabannya karena sudah sering diulang-ulang. Nah, sekarang saatnya pemikiran kita naik level alias agak keren sedikit gitu dengan memperhatikan sekitar kita. Ternyata masih banyak yang menjadikan Ramadan itu sebagai momen taat sesaat saja. Misalnya mereka puasa tetapi tetap pacaran dan lain sebagainya. Ini namanya puasa setengah level gitu. Kalau selama Ramadan masih seperti itu perilaku kita, wajar jika puasanya nggak membekas gitu ya setelah Ramadan berakhir. Jadi ini menunjukkan bahwa ada yang nggak benar dalam pola pikir kita tentang ibadah, khususnya puasa. Seakan-akan soleh menjadi baik, hijrah dan bertakwa hanya khusus saat Ramadan saja. Tetapi pada 11 bulan lainnya justru bersikap sebaliknya. Maka bulan Ramadan ini adalah momen yang pas untuk kita menempa diri dan membangun karakter Islam yang lebih baik lagi dalam diri kita sebagai seorang muslim.
Masya Allah, catatan pentingnya adalah strong why untuk menjadi lebih baik. Dan Ramadan kali ini harus bisa naik level. Masya Allah, terima kasih Kak Silvi. Saya ingin melanjutkan perbincangan dengan Bu Nurwati, Sarjana Sosial, berkaitan dengan ketika kita sudah memiliki strong why untuk menjadikan Ramadan kali ini lebih baik lagi, dan juga kita harus naik level di Ramadan kali ini. Hanya saja ada satu batu besar yang menjadi penghalang dan juga penghantam kehidupan hari ini, yaitu cara pandang kehidupan yang dipisahkan dari agama, karena agama itu dianggap sebagai sesuatu yang mengekang kemajuan atau disebut dengan istilah sekulerisme. Lalu Bu Nurwati, seberapa jauh sekulerisme ini berpengaruh terhadap kehidupan umat muslim hari ini? Baik, Mbak Septi dan sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah. Ya, kalau kita berbicara tentang tadi ya, bagaimana racun sekulerisme itu kemudian berpengaruh ya terhadap pengerusakan ya identitas seorang muslim begitu ya. Ini memang sangat tampak nyata ya hari ini. Kalau kita berbicara tentang identitas itu sendiri ya, berarti kita berbicara tentang satu ciri khas yang dengannya kita bisa mengidentifikasi ya seseorang itu. Biasanya kita bisa mengident ya seseorang itu melalui tampilan fisik ya ataupun perbuatannya. Kalau seseorang itu misalnya dia mengenakan jilbab atau gamis dan mengenakan khimar atau kerudung, maka kita bisa mengident gitu ya. Berarti dia adalah seorang muslimah. Selain tampil fisik, kita juga bisa mengidentifikasi seseorang itu dari cara dia berpikir. Misal, ketika seseorang itu menyampaikan pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran dengan sudut pandang Islam bersandar pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita bisa mengident ya bahwa oh dia berarti seorang Muslim gitu. Namun saat ini ya Mbak Septi dan para sahabat Muslimah pelopor Jawa Tengah, saat ini kita banyak menjumpai seringkali identitas itu hanya bersifat formalitas. Ya seseorang misalnya di dalam kartu identitasnya ya atau KTP-nya misalnya dia seorang muslim begitu. Namun dari tampilan ya atau perbuatannya misal dari cara dia berpakaian tidak sesuai dengan aturan Islam. Masih membuka aurat gitu ya. Kemudian bergaya hidup flexing ya. Dalam kesehariannya dia berbuat curang misalnya suka berbohong. Kalau dia sebagai pejabat korupsi, ya berlaku zalim misalnya, kemudian menyerahkan sumber daya alam ini kepada swasta, ya baik asing ataupun asing, gitu ya. Dia menerima solusi persoalan Palestina sesuai arahan Amerika, misalnya, gitu ya. Ini bisa kita melihat ya bagaimana bahwa identitas itu kemudian tidak sesuai gitu ya dengan akidah yang dia yakini sebagai seorang muslim. Kemudian dari sisi cara dia berpikir atau pola pikirnya gitu ya. Ini dia memiliki pandangan bahwa menutup aurat itu tidak wajib misalnya. Dia mengambil pola pikir kebebasan, mengambil pola pikir tentang kesetaraan gender ya, membawa pemikiran tentang child free misalnya, mengambil pemikiran tentang solusi Palestina itu tadi ya sesuai dengan arahan Amerika dan ataupun pikiran-pikiran nyeleneh lainnya yang ada di dalam benaknya. Nah, Mbak Septi dan sahabat Muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah, kacaunya pola pikir dan pola sikap atau perbuatan Muslim ini sebenarnya disebabkan ya, karena hari ini kita berada dalam tatanan kehidupan sekulerisme. Yang sekulerisme ini berarti adalah memisahkan agama dari aturan kehidupan, di mana Islam hanya diambil pada urusan ibadah mahdoh saja atau ibadah ritual saja, seperti sholat, ya puasa, zakat, ibadah haji, gitu ya. Sementara pada sisi yang lainnya, ya sisi muamalah misalnya, ini Islam tidak dipakai, Islam tidak diambil. Padahal Islam itu adalah kafah. Islam itu menyeluruh, yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Seperti saat ini misalnya di bulan Ramadan, suasana keislaman ini kan nampak syahdu ya. Di tengah-tengah kehidupan kita, di mana masjid ini sangat ramai dengan jamaah-jamaah sholat. Kemudian lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ini menghiasi hari-hari di bulan Ramadan. Namun di saat yang sama, umat ini berpolitik pakai politik demokrasi. Berekonomi pakai ekonominya kapitalisme.
Dia berhukum pakai hukum warisan penjajah. Ya, tata sosial pergaulannya kayak prinsip liberalisme, hedonisme, dan sebagainya. Nah, ini jadi bias ya identitasnya. Akhirnya sekularisme ini memang semacam jalan tol ya kalau kita melihat. Jalan tol maksudnya racun-racun pemikiran yang merusak umat, merusak identitas keislaman umat. Pemikiran tentang moderasi beragama misal yang saat ini sangat deras diaruskan, menjadikan umat Islam itu ragu akan keislamannya, ragu bahwa Islam itu adalah satu-satunya dinul yang hak, ragu untuk berbuat sesuai dengan tuntutan Islam. Umat diajari toleransi yang kebablasan, hingga kemudian menafikan adanya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar dengan kedok, hak asasi, dan toleransi. Sahabat Muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah, artinya bahwa sistem sekuler ini meniscayakan ya seorang Muslim ini kemudian menanggalkan ya identitas keislamannya. Dia menanggalkan cara berpikir dan berbuat sesuai dengan akidah Islam. Sekularisme telah mengikis ya sisi ruhiyah umat Islam, mengikis sisi kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita dan akan memberikan balasan atas apa yang kemudian kita perbuat. Ketika ruhiyah ini kemudian terkikis, maka seseorang dia tidak akan takut berbuat dosa, berbuat aniaya, bahkan berlaku zolim, gitu ya. Karena dalam dirinya hanya dihiasi oleh hawa nafsu. Walhasil, sekulerisme ini kemudian menciptakan kemustahilan bagi seorang Muslim ya untuk memiliki identitas Islam yang sesungguhnya. Karena sekulerisme meniscayakan adanya pemisahan agama dari kehidupan. Sekulerisme meniscayakan seorang Muslim mengambil aturan kehidupan dari selain Islam. Lantas, bagaimana mungkin seseorang itu kemudian disebut Muslim, namun di saat yang sama dia itu sekuler? Maka ini sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin. Masya Allah, Bu Nurwati. Ruhiyah yang sekulerisme membuat seseorang tidak takut pada dosa. Satu catatan penting juga untuk kita bersama, sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah. Berarti kalau mengaku muslim, sudah sepatutnya berislam secara menyeluruh dan juga menyelaraskan pola pikir dan juga pola sikap Islam. Baik, kasih ini menyambung yang disampaikan oleh Bu Nurwati. Secara khusus, pasti juga ada dong dampak hantaman dan jebakan sekulerisme ini, dan seperti apa gambaran persoalan yang dihadapi generasi muda saat ini, Kak Zelvi? Baik, Mbak Septi dan sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah, berita tentang perilaku generasi muda di negeri ini kian hari kian membuat miris gitu ya para orang tua, keluarga dan juga masyarakat. Mulai dari permintaan dispensasi nikah karena telah hamil duluan, perundungan hingga merenggut nyawa, pemerkosaan, anak membacok orang tua, narkoba, LGBT, prostitusi remaja dan lain sebagainya, mayoritas penduduk negeri ini beragama Islam dan sangat banyak sekolah berbasis Islam, tapi ternyata tidak mampu membuat perilaku pemuda Muslim hari ini sesuai tuntutan Islam. Perilaku buruk pemuda hari ini tidak terlepas dari atmosfer faham sekulerisme liberal yang melingkupi kehidupan manusia hari ini. Perilaku manusia yang dipengaruhi oleh pemahaman yang ada pada dirinya saat ini, paham yang mendominasi kehidupan manusia adalah paham sekulerisme liberal, paham yang memisahkan agama dari kehidupan dan mengagungkan kebebasan. Agama tidak diberi ruang mengatur perilaku manusia, manusia diberi hak kebebasan berbuat apa saja tanpa takut dosa dan bahaya. Dan paham ini juga yang ada pada pemuda hari ini. Ideologi sekular jelas bertentangan dengan ideologi Islam. Ia lahir dari buah pikiran manusia, sedangkan Islam adalah risalah dari Allah pencipta manusia. Manusia dengan keterbatasan yang dimilikinya sebagai makhluk memanfaatkan paham sekulerisme untuk mendatangkan kebahagiaan duniawi semata. Mirisnya, paham ini telah menjerumuskan, membuat manusia bagaikan binatang, bahkan binatang yang hina. Pihak yang kuat memakan yang lemah, sehingga kebejatan moral terjadi di mana-mana. Akibat terpengaruh paham ini, pemuda Muslim sekarang tidak mengenal agamanya atau
agama hanya dijadikan identitas di atas kertas. Mereka tidak mengerti masalah akidah, syariah, bahkan akhlak. Kebebasan berpendapat tanpa melihat lagi kesesuaiannya dengan Islam dianggap kreativitas berpikir remaja. Lebih parah lagi, dalam hal berperilaku, pergaulan bebas dan LGBT dipandang biasa sebagai dinamika kehidupan pemuda hari ini. Berbagai agenda pengusung kebebasan yang didukung undang-undang sengaja dijajakan ke tengah-tengah pemuda. Paham sekulerisme melahirkan kebebasan berperilaku. Tidak ada aturan halal dan haram yang mengatur perilaku manusia. Penerapan kebebasan berperilaku telah membudayakan kebejatan dan kebobrokan moral manusia. Pergaulan bebas, aborsi karena hamil di luar nikah, pornografi, pornoaksi, prostitusi online, dan berbagai perilaku buruk lainnya adalah hal biasa dalam masyarakat sekuler liberal. Bisa dibayangkan kondisi kaum muslim pada masa mendatang jika keadaan remaja muslim hari ini sudah jauh terperosok ke dalam jurang kehinaan paham ini. Harus ada perhatian serius dan upaya sungguh-sungguh dari keluarga dan seluruh umat Islam untuk menyelamatkan generasi muslim dari serangan paham yang rusak dan merusak ini. Ya, Masya Allah, tergambar sudah dari penjelasan Kak Silvi bagaimana jebakan sekulerisme ini membuka pintu yang begitu lebar bagi generasi muda ini sehingga mereka kemudian jatuh pada persoalan-persoalan generasi hari ini mulai dari pergaulan bebas, kemudian juga tadi disebutkan aborsi, pornografi, prostitusi, atau mungkin kalau di kalangan kampus ini ya Kak ya, ayam kampus begitu ya. Dan masih banyak lagi tadi disebutkan oleh Kak Silvi dengan kondisi yang begitu memprihatinkan di kalangan muda hari ini, juga bagaimana tadi masyarakat secara umum. Saya ingin bertanya kepada Bu Nurwati, bagaimana kemudian dengan kondisi umat yang begitu banyak problematika di tengah-tengah kehidupannya, bagaimana upaya untuk mengembalikan identitas Islam pada diri seorang muslim yang pada hari ini itu sudah babak belur dihantam dari berbagai sisi kehidupan, Bu Nurwati. Baik, Mbak Septi dan sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah, upaya untuk mengembalikan identitas sebagai seorang muslim dalam diri umat ini tidak lain adalah dengan kembali kepada Islam secara kafah. Bahwa Islam itu sempurna dan Allah memerintahkan kepada kita umat Islam ini untuk berislam secara kafah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Berislam secara kafah ini menjadikan Islam sebagai landasan dalam berpikir dan berbuat. Menjalankan Islam dalam 3 dimensi kehidupan. Dimensi hubungan kita dengan Allah dalam hal ibadah mahdoh, dimensi hubungan kita dengan diri kita sendiri dalam hal berpakaian, makanan, minuman, akhlak, dan juga dimensi dalam hubungan kita dengan manusia yang lainnya, yaitu dalam hal bermuamalah, politik, ekonomi, menjalankan pendidikan, kesehatan, hukum, pemerintahan, dan sebagainya. Ini menggunakan Islam. Nah, Mbak Septi dan sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah, Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita mengembalikan identitas keislaman kita sebagai umat muslim. Karena Ramadan ini adalah bulan penuh keberkahan, bulan perjuangan, bulan yang di dalamnya kita ditempa untuk taat, mengendalikan diri dari berbagai nafsu, bersabar di dalam ketaatan. Di bulan ini, ruhiyah umat itu berada pada puncak-puncaknya. Sangat besar kesadaran hubungan kita dengan Allah. Sangat besar rasa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut tidak berani makan dan minum. Padahal makan minum itu adalah suatu hal yang mubah. Namun, siap dan melakukannya. Kenapa? Karena kita menjalankan perintah Allah untuk berpuasa. Karena ketaatan kita kepada Allah. Maka ketaatan ini semestinya kita jaga. Kita bawa pada dimensi yang lain, yaitu dimensi muamalah, dimensi politik, ekonomi, hukum, pemerintahan, dan seluruh aturan kehidupan lainnya.
Kesempurnaan Islam yang kemudian diterapkan di dalam seluruh aspek kehidupan ini akan memberikan rahmat bagi semesta alam, akan memberikan ciri khas bagi individu, masyarakat, bahkan negaranya. Sangat jelas ya, nanti kita akan mudah untuk bisa mengidentifikasi, oh ini seorang Muslim, ini masyarakat Islam, dan ini negara yang berdasar kepada Islam. Tidak akan ada bias atau kesamaran ya atau keraguan. Ini sebenarnya Muslim bukan sih? Ini masyarakat Islam bukan sih? Atau ini negara berdasar Islam atau bukan gitu ya. Karena identitas Islam ini akan jelas melekat ya. Ketika Islam itu diterapkan di dalam seluruh aspek kehidupan, ia akan mampu memberikan warna dan corak yang sangat khas ya bagi individu masyarakatnya. Bahkan orang kafir pun bisa mengidentifikasi, memberikan gambaran bagaimana ketika Islam itu kemudian diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, melingkupi seluruh dunia dan menjadi pemimpin peradaban. Nah, Mbak Septi dan sahabat muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah, kita bisa menengok fakta sejarah saat Islam itu kemudian mengatur seluruh aspek kehidupan. Ya, identitas keislaman itu akan sangat nyata dan jelas pada diri individu maupun pejabatnya. Ya. Bagaimana kita ketika ya, bagaimana orang individu yang bermaksiat dalam kehidupan Islam. Kemudian dia meminta untuk dihukumi dengan hukuman Islam. Padahal tidak ada saksi. Gitu ya. Kalau dalam Islam itu kan hukuman ditegakkan harus ada saksi. Tidak ada saksi, sehingga hukuman itu harus ditunda. Ditunda dulu sekian tahun, karena memang ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dulu. Kemudian bagaimana takutnya seorang pemimpin, Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau mengetahui ternyata ada rakyatnya yang miskin hingga tidak bisa makan. Ia sangat takut ya akan pertanggungjawaban di hadapan Allah sebagai pemimpin hingga dia menjadi rakyatnya kan persoalannya. Seorang khalifah yang bernama Al-Mu'tasim Billah, dia mendengar seruan seorang muslimah yang dilecehkan, tersingkap pakaiannya ya hingga auratnya oleh orang kafir. Maka sang khalifah pemimpin ini dia menyambut ya seruan seorang muslimah itu dengan mengirim pasukan yang sangat luar biasa. Ya, Mbak Septi dan sahabat Jawa Tengah, momen Ramadan ini sebagai bulan kita manfaatkan, kita optimalkan ya untuk mengembalikan identitas Islam baik pada individu, masyarakat maupun negaranya. Tentu caranya dengan memahami apa Islam, seperti apa Islam kafah. Ini kita butuh mengkaji Islam kafah secara intensif akhirnya. Sehingga kita bisa menerapkan Islam itu dalam individu ya dan memperjuangkan tegaknya Islam itu di dalam kehidupan. Bukankah buah dari Ramadan itu adalah takwa? Maka takwa inilah yang seharusnya menjadi identitas bagi seorang Muslim. Luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nurwati berkaitan dengan upaya mengembalikan identitas Islam, yaitu ketika Islam diterapkan dalam setiap kehidupan, tidak akan ada bias dalam diri seorang muslim. Masya Allah. Jazakillah khairan katsir Bu Nurwati dan juga Ilmi Mailani. Allah khairan jaza untuk ilmunya, untuk diskusinya pada sore hari ini. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat dan lancar puasanya Kak Silvi dan juga Bu Nurwati. Sahabat Muslimah pelopor perubahan Jawa Tengah dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, semoga ibadah kita bisa semakin melejit layaknya seekor kuda yang hendak mencapai garis finish yang mengerahkan seluruh tenaga dan upayanya. Semoga kita juga bisa demikian dan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar dan menjadikan Ramadan tahun ini berbekas di hari-hari selanjutnya. Allahumma balikna Lailatul Qadar, Allahumma balikna Lailatul Qadar, Allahumma balikna Lailatul Qadar. Sampai jumpa di Beyond Fasting Spirituality and Politics selanjutnya. Saya Septi N, mohon maaf banyak kekurangan dalam memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.